Inilah dia toilet paper. Hasil jarahan itu guys. Guys, ini West Edmonton Mall. Tapi sekarang masih pagi sih, baru mau jam 9. Biasanya jam segini udah ramai ya. Aku mau ke TNT Asian Supermarket, mau cari Indomie. Mudah-mudahan ada ya guys. Kita lihat aja dulu nih. Mereka buka jam berapa ya? Aku nggak tahu. Masa buka jam 11 sih, Bo? Ke TNT. Udah buka belum ya? Coba kita lihat bisnis hour-nya. Jam 9. Ya sudah, harusnya udah buka dong. Dia buka jam 9. Masih 10 menit lagi guys. Jadi dia bukanya ternyata jam 9. Sekarang jam 8.50 pagi. Message buat COVID-19. Mereka ada shop online juga nih di TNT Supermarket. I never tried. We'll see. Lucu juga ini si kokonya. Patra jasanya juga lucu. Oh my god. Patranya lucu. Mau lihat sini dong. Lucu. Sekarang kita belanja ya guys. Kita mau lihat apa nih? Cari Indomie. Biasanya Indomie ada di display di tengah, ternyata tidak ada. Oh, ada nih. Ah, guys, I found my noodles. Yeah. Stop. 1. Mau yang pedas ah. 2. 3, 4. That's enough. Satu bungkus itu kan. Sekarang gue mau nyari apa ya? I don't know. What am I looking for here? Mau bikin sambal, jadi aku mau beli shrimp paste-nya. Pakai shrimp paste ini aja kali ya. Soalnya kalau produk Thailand tuh apa nih? Paste-nya ini agak yummy wanginya. Sama beberapa stok nih udah pada mulai kosong. Shrimp paste tapi ini produknya Filipina. Nggak terlalu endol gue. Shrimp paste ini harganya berapa ini? Oh, kayaknya 3.15 sih. I think ini deh. Pantai shrimp paste. I think this is the price. $8.99 milk. It's a 1.99. Sekarang aku mau hunting kerupuk. Sekarang kita lihat ini yuk, beras deh. Pasti beras habis deh. Tuh lihat tuh stok beras. Where's the rice? Rice is here. Lihat guys. Oh, stok berasnya tuh, lihat tuh. Gila, biasanya ini penuh, sekarang tinggal segini guys, tuh banyak kosong. Orang pada nyetok beras. Oh no. Rice is empty guys. Gila ya. Seperti inilah. Gue beli udah nggak ada di sini, semua pada out of stock. Tuh, si engkongko ini pada nyari. Bapak ini kerja di Canada Post loh, cucu ya, Bo. Aku nyari crackers. Yalah, kerupuk yang gue suka nggak ada cun, udah pada habis, menghilang. There's no more crackers. Biasanya gue makan terus ada kriuk-kriuk, ya mau nggak mau beli inilah. 1, 2. Harganya $4.88. Halo Ate, did you find what you looking for? Kita sama-sama ngantri dari Cin. Ini coba this one for marinate the beef. I need this one. Ya guys. Soalnya si Bubu pasti nggak makan sarden kayak gini-ginian nih. Selama yang penting udah ada Indomie, aman-aman aja gitu loh. Ini jadi $4.27 loh guys. Beli 2 lah.
Apa nih, sarung tangan udah pada habis, vinyl glove per habis Cin, adanya tinggal softtek doang sama pampers. No more toilet papers. Ini orang-orang Asia doang, orang-orang Cina gitu Bong yang pakai masker lah. Aku mau masa bodoh. Mau kena ya kena, enggak mah, hidup mah di tangan Tuhan Cin. Sih masih ada Bo, $6.39. Kita lihat yang kemana nih. Indomie ternyata masih safe ya. Aku mau nyari beras agak kritikal. Bagi yang suka ikan teri jablay ya, masih ada $7.47. Nah, mie Korea di sini banyak cuy, masih ada. Belum kehabisan ya Cin, stoknya masih banyak. Mie Koreanya masih banyak cuy. Mau samyang, mau apa, masih ada. Lihat orang Asia kan pakai bekap gitu. Bakso, tapi gue nggak suka yang frozen gini guys. Fish cake satu, buat kalau sote sayuran enak cuy. Ini fish, gue pernah beli beef bowl kayak begini ya, kayaknya nggak enak banget ya. Tapi coba dulu ah, mendingan beli ini deh Bo, shrimp bowl gini, buat masak Indomie. Ini kan $2.99 nih harganya. Beli 3 aja. Mungkin fishbowl 1 cocok nek. Fishbowlnya agak gede-gede, ini kayaknya endes. Cobain lah, kayaknya entol nih. Di 2 $6 Bo, mahal banget sih. Tahu masih ada guys. Ya pada dasarnya sih toko-toko Asia ini masih produknya masih ada semua ya, nggak terlalu ren. Durian masih banyak tuh stok durian. Wow, $5.29 the dollar. Wow, gung $2.59. Wow, kok segitu? $3.98. Ini kelapa parut $2.87. Daun pisang dongnya ada segini, hampir $2 Bo, segini doang nih tuh. Tapi ini frozen ya daun pisangnya, dari Filipina nih daun pisangnya sama Thailand. Sekarang aku mau ke sayur-sayuran ya guys, kita lihat dulu. Kunyit dong $5.99, cabai $3.23. Should I buy? Jahe $4.75, lengkoas, serai. Udah beli sawi kayak gini, $1.69. Beli satu, masih seger-seger nih, masih bagus sawinya. Kacang panjang Bo, $4.83. Segini Bo. Kayaknya segitu aja guys report gua dari supermarket Asia di kota gua di Edmonton, Kanada. Ya semoga bisa memberikan informasi buat kalian ya guys. Keadaannya di sini nggak terlalu yang panik-panik banget, masih normal ya. So baru kelar belanja dari toko Asian supermarket, beli stok bulanan aja sih, nggak banyak. Jadi semua total itu hampir sekitar $61. Gitu, beli Indomie, sawi hijau, bakso, terus sama sabun cuci piring. Baru aja kelar tadi belanja di Asian Supermarket atau lebih dikenal TNT. Sekarang gue mau on the way ke kantor pos buat kembalian barang beli dari Amazon, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi ya seperti itu guys, report aku dari kotaku. Kayaknya untuk toko Asia semua persediaan barang makanan masih normal. Cuman ya gitu, toilet paper di mana-mana itu nggak ada ya. Toilet paper itu agak susah, orang udah pada ngeborong. Sampai gue nggak ngerti kenapa mereka sampai gila-gila beli toilet paper begitu ya guys. Dan kalau mau lihat keadaan di jalan juga, sekarang jalanan nggak terlalu padat. Kebetulan hari Senin pagi-pagi sini ya, ini masih jam 9:22 menit karena aku tadi habis nganter si buku kerja ya. Jadi kalau menurut aku tuh
Di Kanada ini sampai saat ini belum ada indikasi untuk lockdown ya. Tapi kemungkinan itu ada aja guys, karena kan apalagi kayak khususnya di Kanada kayak di Vancouver, Toronto itu kan kota turis ya kan. Kayak Calgary juga itu kota yang banyak turisnya. Di sini Edmonton tidak terlalu banyak turisnya gitu loh. Jadi saran aku buat kalian dimanapun kalian berada ya, di negara manapun ataupun di Indonesia ataupun di Jakarta, kalau pemerintah sudah menurunkan lockdown ya dipatuhin aja ya kan, diikutin aja. Stay healthy gitu loh, cuci tangan. Aku ada sanitizer di mobil nih, selalu ada nih hand sanitizer di mobil. Jadi kadang kalau habis aku isi alkohol aja, rubbing sendiri kayak gitu. Ini keadaan di luar guys. Hari ini hari Senin ya, masih jam 9.30 pagi. Aku on the way pulang, tapi sebelumnya ke kantor pos. Jadi berdasarkan hasil dari riset atau TKP ya, langsung dari lapangan, bahwa itu toilet paper itu sudah habis ya. Jadi toilet paper itu rata-rata pada habis di supermarket, di Costco, terus di Asian supermarket juga habis toilet paper. Cuman aku bingung kenapa mereka nggak sampai menyetok toilet paper banyak-banyak ya. Apa karena buat bersihin panturanya ya kan, atau buat bersihin kalau misalnya mereka sneezing atau apalah kan. Lu makanya kan orang Asia kan harusnya udah biasa ya nyebok gitu kan ya, pakai gayung. Makanya banyak kan yang ngeborong toilet paper tuh orang-orang kulit putih guys, karena mereka tidak tahu bagaimana cara membersihkan patra jasanya dengan gayung ya guys. Aku udah berapa kali kasih tahu si Bubu, kalaupun critical we don't have toilet paper, you have to do like Indonesian style or Asian style especially. Jadi gue kasih tahu begini caranya. Dan untuk mengantisipasi itu, gue di rumah kalau habis BAB ya, buang air besar, itu aku biasanya cebok. Cebok. Dan gue merasa lebih bersih gitu cebok daripada pakai toilet paper gitu loh. Jadi kalau kalian yang sama dengan aku yang tinggal di luar, pasti merasakan lebih nyaman pakai air bersih. Jadi kalau toilet paper itu ya paling gue kalau tempat kerjaan atau di public area gitu. Jadi kepikiran guys, sampai kapan kondisi kritikal ini akan berakhir? Ya hanya Tuhan lah yang bisa mengangkat semua wabah virus ini dari muka bumi ini guys. Makanya banyak berdoa ya kan, jangan anggap sepele doa itu ya kan. Kalau doanya itu seluruh dunia mendoakan supaya diangkat, pasti Tuhan akan angkat virus ini, yaitu dengan cara ya menemukan vaksin ini buat antivirus ini. Tapi gue nggak tahu ya, waktu itu aku Google ya, itu di jurnal Israel katanya sudah menemukan virus ini, tapi membutuhkan waktu 3 bulan untuk virus ini untuk dipasarkan ke seluruh dunia. Sekarang jadi pertanyaan, apa benar? Ya kan? Kedua, berarti orang-orang pasti berpikir negatif. Jangan-jangan virus ini diciptakan orang dari negara tersebut, dan setelah merajalela baru mereka menciptakan vaksinnya untuk dijual dengan harganya mereka ya guys pastinya, dan mereka akan menarik keuntungan secara berlipat-lipat ganda. Tapi mudah-mudahan itu tidak ya guys, mudah-mudahan itu prediksi aku itu tidak ya. Kalaupun mereka berpikir seperti itu, ya itu berarti udah urusan dia sama yang di atas, itu aja. Jadi gue lihat di Instagram ada postingan bahwa ada seorang ibu ya, dia akhirnya dinyatakan positif mengidap corona. Tapi aku tidak mau menyebutkan salah satu rumah sakit itu. Rumah sakit itu cukup terkenal, inisialnya M depannya. Kalau kalian tahu, komen dong di bawah. Jadi ibu itu dilepaskan aja begitu guys, ya toh. Dan ibu tuh memposting, gila ya, gue yang udah penyakit kena corona gini sama pemerintah, rumah sakit dilepaskan dan disuruh untuk menuju rumah sakit yang dirujuk dengan tangan terbuka gitu guys, keluar gitu. Jadi kebayang dong guys, jadi penanganan virus corona di negara kita itu seperti apa gitu guys. Sedangkan di sini kalau kamu nelpon aja kan, kita kan ada hotline-nya ya kan, telepon bahwa aku tuh punya gejala kayak gini-gini, apakah ini kan corona atau enggak. Dia bilang, oh kamu suruh pergi ke klinik terdekat, atau kalau kamu misalnya nggak bisa jalan atau sudah kondisi parah, mereka akan kirim tim medis ke tempat tinggal kamu gitu loh.
Dan kalau misalnya nyatakan positif corona, mereka akan dikarantina gitu loh di situ, saking parahnya. Nah ini enggak guys, jadi dilepaskan aja gitu. Kebayang nggak sih? Dan ibu tuh dengan sadarnya dia memposting untuk ngasih tahu inilah keadaan dan cara penanganan virus corona di negara kita atau di Jakarta waktu itu, di saat itu. Makanya nggak kemungkinan, nggak ada dalam waktu dekat ini pasti Jakarta akan lockdown guys, karena kan penduduk Jakarta tuh 20 juta ya guys, sedangkan itu penyebaran corona itu pasti bakal cepet banget. Ini gua aja nih sekarang dengan cuaca kayak begini, suara gua udah serak-serak farau ya tau. Karena kemarin gua makan pedes-pedes gitu. Makanya nih kebayang gak sih Indonesia itu kan beribu-ribu pulau gitu. Jadi kalau misalnya tidak ditangani secara benar-benar, nggak, pasti gue yakin tuh angka virus corona di Indonesia itu lebih dari yang sebenarnya. Aku yakin banget. Karena mereka juga tidak ada indikasi peralatan yang memadai gitu loh guys. Di sini aja di Kanada walaupun misalnya peralatan mereka canggih, kita juga nggak menjamin angka yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan ini angka yang tepat gitu loh. I'm not sure ya kan, karena ini virus guys. Bukannya orang yang kayak pernah HIV periksa darah terus langsung nyatakan HIV, jadi angkanya kelihatan. Itu aja juga nggak tidak terlalu yakin bahwa angka-angka yang dari dikeluarkan pemerintah itu angka yang sebenarnya. Jadi itu guys, pokoknya stay healthy ya. Kalau bisa ya social distance aja. Kalau nggak perlu nggak usah keluar rumah. Ini gue keluar rumah karena nganter bubu. Dan besok gue libur, gue akan stay di rumah. Kalau bisa mau olahraga. Tapi informasi aja, tempat gym club gue itu sudah ditutup. Ya kan, mereka ngirim email ke para customernya bahwa dengan kondisi ini mereka menutup gym ini dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi di mana-mana banyak postingan dari pemerintah sini atau khususnya dari kota gue tuh bahwa virus ini sudah masuk ke sini dan kita bisa update berapa angkanya sekarang yang kena virus corona gitu. Oke? Itu aja guys laporan aku dari kotaku Edmonton. Stay healthy dan semoga kita semua diberkatin dan tetap sehat selalu ya guys. Ini benar-benar kondisi terburuk di awal tahun 2020. Ini suasana di jalan guys, di luar. Public transportasi masih beroperasi ya guys. Kebetulan ini hari Senin pagi, jadi nggak banyak aktivitas. Oh ya, aku juga mau kasih tahu bahwa sekolah-sekolah di sini juga sudah mulai diliburkan untuk 2-3 minggu ke depan. Karena kebetulan di sini juga ada spring break gitu guys. Nah ini nih seperti ginilah keadaan kondisinya sekarang. Snow lagi nggak ada, tapi temperatur masih sekarang -8, -10. Besok agak baik, mudah-mudahan ya. Ini gua aja tenggorokan juga udah mulai farau. Jangan-jangan gua kena kali ya. Jangan ya dalam nama Yesus. Jangan please. Tapi kita nggak ada yang tahu ya guys. Oh ya guys, aku mau tahu report dan harga bensin juga sini turun. Baru pertama kali selama gua di Kanada tuh, lihat tuh harga bensin 73,9. Tadi pagi baru lewat sini 74, sekarang turun lagi guys. Gila ya. Hebat ini corona ini ya, karunya kemana-mana, euy. Sampai jam 9. Oh, so I can turn left then. Sebelah sana aja deh. Karena aku mau ke kantor pos, mau ngedrop titipan return barang Amazon. Hiding banget sini.
cuaca siang begini bukan berarti hangat guys. Ini masih -9 ya. Itu dia kantor posnya guys. So guys, you know what? Gue harus balik. Si Bubu baru bilang, baru SMS gue, dia udah dapat toilet papernya. Jadi kembali jam 11 karena ada jam 11 dia break. Halo. Gara-gara toilet paper doang nih. Pusing deh ye. Makanya pakai gayung, Bubu pakai gayung. Sebenarnya bukan buat dia sih, dia. Jadi di Costco itu orang dijatahin cuma bisa 2 pak per orang. Jadi dia beli 1 pak buat staffnya tuh nitip sama dia gitu loh. Nah kebayang gak sih gue bolak-balik berapa bensin yang gue habisin. Dan gue kan sebenarnya mau istirahat, Bo. Gue tuh hari ini gue tuh bangun pagi tuh karena gue harus ngedropin dia gitu loh. Dan besok gue libur, makanya dia gue suruh, lu nyetir sendiri ya Bubu. Gue bilang gue mau rest karena tenggorokan gue ini udah gak enak nih guys. Soalnya kemarin ada tamu, kayaknya gagak batuk gitu sih, Bo. Gitu. Tapi gue udah minum antibiotik tuh tadi, langsung gue minum aja. Balik lagi deh bawa ke Costco. Sekarang udah jam 10. Perjalanan sana setengah jam. Udah gue makan siang di sana aja. Oh, silo banget sih. Gara-gara toilet paper, gue bolak-balik kayak serikaan ya, Bo, ke Costco. Hayo. Gila ya. Untung gue masuk sore, Bo. Hari ini gue hari terakhir kerja kalau nggak salah. Ya. Terus besok libur, Rabu gue kerja, habis itu libur. Gue nggak tahu schedule minggu depannya lagi. I have no idea what's going on. Pokoknya semua serahkan nama Tuhan aja. Serahkan segala kekhawatiranmu. Ya. Oh ya, by the way, tadi gue kencing pakai pispot, Bo. Nggak tahan, Bo, pas lagi ngantri gitu. Gue kan kalau kena dingin-dingin gitu langsung baunya mau pipis aja. Makanya tadi gue langsung ke mobil, pipis di pispot. Udah gue buang sih. Terus si Bubu bilang, oh no toilet paper. Nah sekarang dia baru teks, oh udah dapat deh toilet paper. Jadi mungkin dikeluarinnya tuh sekitar jam 9.30 tuh toilet papernya ya. Demi toilet paper gue bolak-balik ke sana guys. Kebayang gak sih, Bo? Setengah jam ke sana bolak-balik. Aduh, capeknya nyetir. Tadi gue bilang gini, lo kenapa nggak bisa keep aja sih? Ntar jam 3.30 gue jemput lu. Terus lu ngedrop gue ke tempat kerja, lu bawa pulang mobil, terus jemput gue jam 12 malam. Pasti dia nggak mau, soalnya besok dia kerja pagi. Gue tahu dia orangnya gitu. No. Ya begitulah si Bubu. Orangnya keras cun. Guys, aku balik lagi deh. Capek ya, Nek? Gara-gara toilet paper, kayak bolak-balik kayak serikaan. Orang tuh apa sih, orang nyetok toilet paper tuh mungkin karena gini ya, Bu. Mereka kan nggak biasa nyepok ya. Jadi mereka tuh kan apalagi kan satu keluarga ya kan. Mereka biasa beli toilet paper mungkin mingguan atau bulanan. Tiba-tiba dengan situasi kayak gini, apalagi orang pada panic buying gitu kan, attack. Orang pada nyetok banyak-banyak. Lihat tuh mobil pelan-pelan. Di sini speed limit 50 om, nggak usah ngebut-ngebut. Gila ya guys, gara-gara toilet paper drama. Jadi vlog gue ini judulnya apa nih? Drama toilet paper. Aduh, lucu banget sih ini.
Bayang gak sih lo guys, gara-gara toilet paper gue harus bolak-balik ke Costco. Kalau begitu kan gue tadi ngider-ngider aja dulu di website nonton mau ya. Atau dia bilang kayak just wait for me gitu loh. Dia udah langsung bilang nggak ada, you can go home. Sekarang gue balik lagi. Untung aku orangnya tidak. Dia kalau punya pacar bule mungkin dia udah langsung di F-word kali ya, Bo. Tapi kasihan sih Bo ya. Kalau kita kan nggak terlalu tergantung sama toilet paper ya, Bo. Istilahnya. Dia, ya Allah. Apalagi dia kan sering ke belakang ya, Bo. Sering pup, pipis, kayak gitu-gitu kan toilet paper. Kalau Eka mah paling, kalau Betaria di rumah gue jarang pakai toilet paper ya. Gue lebih suka dibersihin pakai gayung gitu, disiram gitu loh. Terus dibersihin pakai sabun. Jadi kalau kayak di tempat kerja atau di pabrik area aja gue baru pakai toilet paper. Itu pun juga gue tetap nyelipin toilet paper di antara patra jasa gue gitu. Karena gue nggak merasa bersih banget gitu. Jadi kalau udah selesai, terus gue selipin kayak orang pakai softtek gitu, gue taruh lagi di patra jasa cuy. Agak kuat gitu loh, ya kan? Geli gitu loh kalau masihnya kayak ada yang lengket-lengket kayak gitu kan, nggak suka bawa gue. Aduh, gila ya, drama toilet paper ya, Bo, judulnya vlog ini. Cocoknya. Gilingan. Dan yang gue takut ini sampai kapan ini corona ya, Bo? Jangan sampai lockdown ya kota gue nih. Kalau sempat sampai lockdown juga, ya Allah, nggak kebayang ya. Ini hari Senin loh, Bo, padahal. Lihat tuh. Jalanan nggak terlalu rame ya. Masih perjalanan dari apartemen ke Costco itu paling 20 menit ya, Bo, kalau lagi sepi-sepi gini. Cepet lah, Bo. Cuman tetap aja kan, nyesek aja lu. Sebenarnya tadi di rumah gue udah mau rebahan, mau istirahat tidur. Tiba-tiba dia nge-text gue, you can come at 11 o'clock. Aduh. Bubu, kalau gue nggak sayang malu udah gue tinggalin deh. Kasian si Bubu tuh. Dan dia tuh orangnya, gue jujur ya, si Bubu tuh mikirin orang gitu loh. Dia tuh mikirin staffnya merana katanya, I don't have toilet paper at home. Terus si Bubu tuh sampai bawa satu ngasih ke staffnya. Udah gitu, okay, I will buy for you, katanya bilang. Nanti diganti, dia bilang. Iya, soalnya toko-toko pada tutup, katanya dia bilang. Ini mobil mondor mas, woi. Gila loh. Lagi kesannya kayak mau maju. Ya gitu deh kalau supir-supir orang dari Middle East tuh, Bo, tadi tuh. Nggak tahu deh apa yang terjadi. Emang bener ya toilet paper tuh, semua teman-teman gue pada ngeluh, nggak ada toilet paper. Kalau gue sesama Asia mah, orang Filipin mah kagak ada ngomongin toilet paper cuy. Kagak ada. Padahal kita beruntung ya, Bo, kita pakai gayung ya. Iya, negara lu sama. Iya sama, gue juga pakai gayung. Gue udah beli gayung tuh di TNT tuh, waktu itu gue bilang beli satu. Emang itu ya tujuannya, ternyata bermanfaat sekali tuh gayung. Gila, save your money guys. Dengan gayung itu. Dia bilang katanya Kamis ini udah mulai officially spring, tapi ya cuaca ya kayak begini ya guys. Nyebelin. Tapi sepertinya sih udah mulai nggak snow lagi ya. Mudah-mudahan. Jangan seuzon dulu ah. Di sini mah nggak bisa diprediksi snow apa nggak snow. Tiba-tiba besok snow lagi. Ini gue sekarang lagi banyak minum air kelapa nih guys, buat menjaga imun tubuh. Masih Bobo juga gue suruh minum air kelapa deh, banyak-banyak minum air kelapa. Si Bobo tuh susah tuh kalau minum cairan tuh. Yang dia tahu cuman Diet Coke sama Winnie. Udah kuning, kan nggak bisa belok deh. Drama toilet paper, ini judul vlognya ya. Jadi gara-gara toilet paper semua orang pada panik, gila ya. Kalau dulu di Indonesia, dulu waktu zaman kerusuhan tahun 98, gue nggak sepanik gini, Bo. Dulu gue sama lekong gue ya, si Tete Tony Tanujaya.
Dia nyuruh supirnya beliin Indomie 1 pak, telur berapa kilo, 2 kilo dikirim ke gue. Karena waktu itu kan rumah gue di arteri Pondok Indah. Itu sebelah rumah gue tuh showroom Honda, dan mobil Honda itu di jalan di luar dibakar. Pokoknya gue udah ketakutan. Karena takut, bukan takutnya karena musuh ya, Bo. Karena takut kebakaran itu nanti nyampe ke rumah gitu loh. Sedangkan itu tuh waktu itu chaos gitu loh. Cuma gue berdoa doa, terus nyokap bokap gue tuh kebetulan waktu itu di Lampung. Dia menanya gimana keadaannya, ya gitu pak, gue bilang depan rumah tuh mobil udah dibakar-bakar depan jalan. Gue bilang aduh dekat kali itu kan, bisa bahaya dong. Iya, orang-orang pada apa sih, ngejar-ngejar gitu deh, toko-toko ruko-ruko itu pak, Bang BNI udah dihancurin, ATM-nya dihancurin, gue gituin. Akhirnya bokap gue tuh pantau, gimana makanan ada, terus gue bilang iya nih gue dapat makanan dari teman gue. Gue nggak bilang dari lekong gue, dari teman gue nih. Gue bilang baik sih dia, gue bilang dia punya toko sembako, gue bilang gitu. Jadi gue ngutang dulu, gue bilang peresnya buka gue. Oh iya bagus kata gitu. Nanti kau ganti duitnya, iya ya, padahal dari lekong gue Jun. Buka gue khawatir gitu ya, anak perawannya sendiri. Waktu itu gue di rumah cuma sendiri sama pembantu gue, rumah segede-gede gitu. Terus kebetulan di rumah aja gitu ada temen gue, jadi mereka tuh pada lari dari pasar raya. Jadi mereka dengar udah keributan, akhirnya mereka lari naik baja. Gue bilang, nelpon, gue bilang, gue gak bisa pulang nih Vicky, udah lo ke rumah gue aja, gue bilang nginep sini aja, gue bilang, karena keadaan gue bilang di berita-berita tuh udah mulai parah. Wala, ini ada apa ini? Tadi baru lihat sini kagak ada rambu-rambu begini, sekarang tiba-tiba begini. Aduh. Baru jalan gak ada rambu-rambu ini guys. Sekarang sudah ada kayak gini-gini, telitilan ya. Gue mau ambil tukang jalur. Gila kan? Ya, memang si Bubu tuh kalau nggak ada gue tuh juga kasihan juga sih Bob. Makanya dia kalau liburan tuh ya kemana-mana sama gue tuh, malah gue ngasih tau kita lewat sini gitu ya. Makanya dia selalu bilang you are smart. Tapi semua kayak tamu-tamu gue kan kerja di yang hotel casual gue, yang kerjaan full time gue tuh udah nggak ada schedule gue. Jadi besok terakhir kerja di casual job gue tuh. Tamu-tamu juga pada sepi, udah mulai turun okupansi hotel, ya efeknya tuh kayak gitu. Bandara juga udah mulai sepi. Makanya gue bilang nih kayaknya prediksi gue nih mungkin sampai Mei ya. Kalau kemungkinan, kalau lewat dari Mei udah deh. Makanya kalau di Jakarta tuh sampai lockdown tuh yang ditakutan apa Bu? Kerusuhan, karena tau lah mental orang kita kan, nggak dapat sembako, nggak dapat ini, ya udah mau nggak mau jarah ya kan, supermarket apapun yang bisa dijarah. Itu makanya kenapa pemerintah kita tuh kayak Jokowi kayak gitu mereka nggak mau lockdown langsung, cuman menyarankan untuk stay at home. Nah untuk kayak gitu makanya sebenarnya yang susah juga karena masalah stok bahan pangan itu yang dikhawatirkan orang kalau sampai lockdown. Karena kalau sempat lockdown itu bakal terjadi kerusuhan dan politik ya kan, bisa efeknya ke Jokowi lah, orang terdemo lah, nurunin dia lah, inilah itu, semua itu saling kayak chain gitu saling berkaitan. Makanya dia juga play safe juga pemerintah gitu loh. Di sini aja juga mau lockdown mereka udah mikirkan, tapi kalau si Trudeau dia udah nggak tahu, mereka lagi membahas bagaimana supaya misalnya orang-orang nggak kerja kan selama 2 minggu nanti bakal di karantina tuh, itu mereka akan dapat kayak subsidi dari pemerintah gitu. Ya kita tunggu aja sih guys gimana putusannya. Di Costco ini lihat tuh orang belanja pada hari Senin ya itu parkiran penuh guys, gila ya. Ya beginilah efek dari corona ya. Sini sih nggak yang orang sampai berbondong-bondong, cuman orang jadi pada antisipasi, mulai stok pelan-pelan. Kayak gue juga pelan-pelan sih ya, mulai stok lah ya bahan makanan ya, pasti beras, noodle, telur kayak gitu-gitu deh, sama some frozen food meat gitu. Karena kita nggak tahu keadaan sampai terburuk itu kita nggak tahu, jadi ya siap-siap aja. Kalau toilet paper ini yang bikin drama nih seluruh dunia nih, toilet paper nih yang mempersatukan orang untuk, aduh ini orang kok jalannya kayak konde sini, lama banget. Lihat nih guys,
Ini semua pada mau ke Costco. Tuh. Padahal ini baru jam 10 pagi, 10.18 sekarang. Ya, aku udah sampai. Aku mau makan siang dulu aja di sini deh. Ya tuh parkiran penuh guys. Lu lihat kan parkiran tuh penuh. Orang pada belanjas semua ya kan. So, ya wajar lah Bu, karena kan mereka punya keluarga. Gitu. At least mereka harus stok sandang pangan selama 1 bulan. Kalau ada apa-apa, kalau misalnya pemerintah bilang oke, we need to lock down or you have to do everything at home. So tuh ada orang dapat toilet paper tuh satu keluarga tuh cuma 1 bandel kayak gitu aja guys, nggak boleh lebih, di sini dibatasin. Tuh ada yang pada dapat tuh 1. Ada yang dapat 2, maksimum 2 sih. Parkiran aja penuh guys, lihat tuh guys. Ini ada parkiran. Pak, tolong dong Pak, itu karnya di move-in sebentar Pak. Bisa nggak sih Pak, karnya di move? Bisa kan? Oh bisa dong. Tuh ya, aku sekarang sudah sampai di Costco. Sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, yaitu Mas Alan, aku harus ngambil toilet paper jam 11. Kita lihat aja sini. Aku mau makan siang dulu sini deh. Sana gue malas kerja hari ini, Bu. Pengen cancel shift. Tapi kasihan teman gue. Soalnya kalau nggak dia kerja sama rekan kerja gue yang dia tidak sukain hari ini. Guys, keadaan di Costco lihat tuh, jam 10 pagi orang pada belanja toilet paper. This is the condition now. Tuh. Belanja. Inilah drama toilet. Cuman beli untuk untuk membawa ini aku harus balik ke sini lagi guys. Ya line up tuh. Sekarang aku mau keluar dari Costco. Tuh. Akhirnya kita dapat toilet paper karena si Bubu udah beli duluan. Tapi gitu dramanya, gue harus kembali ke sini mengambil toilet paper. Inilah dia toilet paper. Hasil jarahan itu guys. Gara-gara toilet paper sampai harus kesini guys. Aku mau makan di Costco, mendingan aku pulang ya. Makan dekat rumah aja guys. Gila ya. Ya itulah drama toilet paper hari ini. Semoga kalian bisa ketawa ya ngeliat drama toilet paper hari ini. Seru ya Bu hari ini drama toilet paper Eke. Tapi gue salut buat Bubu sih. Dia mau lu beliin toilet paper demi staffnya gitu. Staffnya kan pada keluh gitu, nggak dapat toilet paper di supermarket, di mana-mana. Kayaknya di Indonesia toilet paper kayaknya apakah jadi drama juga? I don't think so, karena di Indonesia kita kan semua pakai itu ya, di cebok gitu loh. Tapi mungkin dengan kejadian toilet paper ini, mungkin di Kanada akan, atau di seluruh North America akan dibuat standar bahwa semua rumah-rumah itu menggunakan bidet kali ya, yang spray gitu guys, which is better ya kan, safe environment. Cuman ya gitu, mungkin mereka nggak biasa jadinya becek, itu aja sih.